selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Meskipun tak seorang pun dari para pekerja di sana mengenali identitas Yuan dan yang lainnya, jelas sekali bahwa mereka adalah orang-orang penting hanya dari penampilan mereka yang mulia, belum lagi aura mereka yang tak terduga. Meskipun para pekerja bukanlah kultivator, manajernya adalah seorang murid roh tingkat puncak, dan dia bisa merasakan aura tak terlihat yang membuatnya merasa seperti kekurangan udara setiap kali dia mendekati kelompok Yuan. Tanpa sepengetahuannya, mereka semua berada di atas Master Roh. Jika dia mengetahuinya, manajer itu mungkin akan berlutut saat ini. Begitu hidangan diletakkan di atas meja, Yuan mulai menggerakkan tangan dan mulutnya. Xiaohua dan yang lainnya sudah terbiasa dengan kebiasaan makan Yuan, jadi mereka tidak bereaksi ketika melihatnya melahap makanan seperti monster makanan. Namun, para pekerja belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya dan sangat terkejut dengan kecepatan makanan tersebut habis dari meja. Bahkan, belum semenit setelah hidangan diletakkan di atas meja, hidangan itu sudah dilahap oleh Yuan yang bahkan tidak perlu melihat hidangan tersebut karena dia secara tidak sadar menggunakan indera ilahi. Tentu saja, Yuan memastikan untuk menyisakan makanan bagi yang lain dan dia akhirnya akan memperlambat kecepatan konsumsinya. Sekitar setengah jam setelah mereka mulai makan, Yuan tiba-tiba mendengar keributan kecil dari luar. "Apa? Kamar terbaikmu tidak tersedia? Kalau begitu, sediakanlah. Apa kau tahu siapa kami?" Suara arogan menggema. Ketika Yuan mendengar suara itu, alisnya terangkat karena entah mengapa suara itu terdengar sangat familiar. Beberapa saat kemudian, Yuan bisa mendengar langkah kaki berat mendekati kamar pribadi mereka. "Aku tak peduli siapa yang sedang makan di sini sekarang. Enyahlah dari sini. Keluarga Du akan makan di sini sekarang." Seorang pemuda dengan penampilan arogan muncul dan dengan paksa membuka pintu sebelum masuk ke dalam sambil berteriak. Namun ketika pemuda ini memperhatikan wanita cantik yang duduk di sekeliling meja, dia langsung berhenti berbicara dan menatap mereka dengan tatapan bingung di wajahnya. Karena Yuan membelakangi pintu, pemuda yang berisik itu awalnya tidak menyadari kehadiran Yuan. Pada saat itulah Yuan berbalik untuk melihat pemuda itu. Memang benar, dia adalah salah satu dari Du bersaudara yang pernah berselisih dengan Yuan tak lama setelah Yuan menjadi prajurit roh. "Tuan Muda Dubai, tolong kurangi kecepatan." Tiba-tiba, sosok lain muncul di belakangnya dan itu adalah Master Roh yang bertugas melindungi Du bersaudara. Entah mengapa, tatapan Master Roh tanpa sadar beralih ke Xiaohua. Saat melihat wajahnya imut dan polos, dia tersentak mundur dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kamu berteriak seperti itu? Siapa?" Pada saat itulah Dubai tersadar dari lamunannya dan menoleh ke arah Xiaohua dan Yuan. "Kau, bajikan dari rumah lelang itu. Apa yang kau lakukan di sini?" Dubai akhirnya mengenali Yuan. "Seperti yang kau lihat, aku sedang makan di sini, setidaknya sampai kau menerobos masuk." "Apa yang kau inginkan?" kata Yuan kepadanya dengan cemberut di wajahnya. Apakah dia tidak belajar dari konfrontasi mereka sebelumnya? Dubai tiba-tiba menunjuk ke arah Yuan dan tertawa dengan seringai jelek di wajahnya. "Hahaha, aku sudah mencarimu kemana-mana, dasar bajikan. Apa kau pikir aku akan melupakanmu atau penghinaan yang kau alami hari itu? Tidak mungkin. Orang tuaku akan segera datang dan begitu mereka datang, aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan." Kemudian Dubai menunjuk ke arah Feng Yuxiang dan Lan Yingying. "Aku tidak tahu siapa kalian, tetapi kalian harus mengikutiku mulai hari ini, bukan pecundang ini. Keluarga Duku adalah keluarga terkemuka di surga bawah. Orang tuaku juga adalah Master Roh." "Keluarga Du," gumam Feng Yuxiang dengan acuh tak asuh. Sesaat kemudian, Duhai, saudara laki-laki Dubai, masuk ke restoran bersama sepasang suami istri dan dua keluarga lain beserta anak-anak mereka. "Duhai, kemarilah dan lihat apa yang kita miliki di sini," teriak Dubai kepadanya. "Ada apa? Aku tahu kau ingin memesan situk, tapi apakah kau harus berlari sejauh ini ke sini?" Duhai menghela napas sambil mendekati ruangan pribadi itu. Matanya membelakang saat melihat wajah tampan Yuan. Kalian berdua mau dipukuli lagi," kata Yuan kepada mereka setelah mengelap handuk dan mulut mereka. "Hahaha, memukuli kami? Saya ingin sekali melihat Anda mencobanya." Du bersaudara berdiri di sana dengan dada membusung penuh kebanggaan. "Ada apa di sini? Di mana tempat duduk kita, Dubai?" Ada suara pria paruh bahu tiba-tiba mendekati mereka dari belakang, dan yang lain segera mengikutinya. Ayah, aku menemukan sesuatu yang lebih baik lagi. Apakah ayah ingat kapan kita pergi ke rumah lelang dan pulang dengan tubuh babak beluran?"
Ini bajikan yang menyerang kita hari itu. Kita akhirnya menemukannya. Dubai berlari ke arah ayahnya sebelum menunjuk ke arah Yuan. Apa? Ayah Du bersaudara dan yang lainnya di sana menoleh ke arah Yuan dan mejanya. Namun pandangan mereka tidak tertuju pada Yuan lebih dari sedetik pun, karena ada hal lain yang menarik perhatian mereka, yaitu wanita muda cantik yang duduk di seberang Yuan. Nyonya Feng, apakah yang Anda lakukan di sini? Seru pria paruh bahu itu dengan suara terkejut ketika melihat Feng Yuxiang duduk di sana dengan wajah cemberut. Du Wei, kau berani saja datang ke sini dan menanyaiku padahal anak-anakmu telah mengganggu ketenanganku dan lebih buruk lagi, dia menghina tuan mudaku. Apakah kau ingin mati hari ini? Kata Feng Yuxiang kepadanya dengan suara dingin, sebelum berdiri dan menatap mereka dengan tatapan mencekam, membuat mereka merinding. Du Wei, kepala keluarga Du dan juga ayah dari Du bersaudara, langsung terkejut dan tak bisa berkata-kata setelah mendengar kata-kata Feng Yuxiang. Tetapi dia masih belum bisa memahami situasinya karena semuanya terjadi terlalu cepat. Bagaimana mungkin anak-anaknya menghina Nyonya Feng, pakar nomor 1 di kota Phoenix? Dan yang lebih penting, siapakah tuan muda yang dibicarakan Feng Yuxiang itu? Ini adalah pertama kalinya dia menyapa tuan mudanya dengan cara sebegitu hormatnya. Sementara itu, dua keluarga lain yang mengikuti keluarga Du ke restoran ini sudah menyesali keputusan mereka karena mereka berpotensi berada dalam bahaya gara-gara keluarga Du. Apapun ini, Du Wei, aku kira kau membawa kami ke sini untuk rapat bisnis. Jika kau melakukan ini dengan sengaja untuk merusak reputasi keluarga kita, ini berarti perang, kata salah seorang. Tunggu, aku juga tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dubai? Duhai? Jelaskan. Du Wei segera menoleh ke putra-putranya untuk mencari jawaban. Namun, Du bersaudara tidak mengetahui tentang Nyonya Feng atau alasan mengapa ayah mereka marah kepada mereka. Apa? Kami tidak melakukan apapun. Dialah yang salah. Dialah yang selama ini kami cari. Orang yang menghina keluarga Du kami dan menyerang kami. Kau bilang akan mengurusnya begitu kami menemukannya, kata Dubai sambil menunjuk Yuan. Du Wei menoleh ke arah Yuan yang memancarkan aura seorang Grandmaster Roh. Hatinya langsung bergetar karena terkejut dan tidak percaya. Seorang Grandmaster Roh telah menyerang Du bersaudara. Jika itu benar, mereka bahkan tidak akan selamat. Terlebih lagi, dia bahkan tidak mengenali Grandmaster Roh ini. Kau bilang dia adalah prajurit roh, dan dia menyerangmu hanya karena kau berasal dari keluarga Du. Kau sama sekali tidak menyebutkan tentang Grandmaster Roh. Seolah-olah seorang Grandmaster Roh akan bersusah payah menindas kalian para idiot jika kalian tidak melakukan kesalahan apapun. Teriak Dui kepada mereka, merasakan sakit kepala mulai menyerang. Apa? Grandmaster Roh? Du bersaudara terkejut mendengar ini. Mereka yakin bahwa Yuan adalah seorang prajurit roh ketika mereka bertarung. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi Grandmaster Roh dalam waktu sesingkat itu? Padahal mereka hanya berhasil meningkatkan tingkat kultivasi mereka sendiri sebanyak 1 level. Terlepas dari apa yang terjadi antara tuan muda saya dan anak-anak Anda di masa lalu, jelas siapa yang salah sekarang. Kami sedang makan dengan tenang, namun mereka datang ke sini menggonggong seperti anjing liar mengganggu ketenangan kami. Lebih buruk, dia menghina tuan muda saya sambil menyuruh saya mengikutinya seperti seorang pelayan. Apakah keluarga Du meminta saya, Feng Yuxiang, untuk menundukkan kepala dan menjadi pelayan keluarga Du? Feng Yuxiang bertanya kepadanya dengan suara dingin. Keluarga Du tidak akan berani, kata Due cepat. Lalu dia menoleh ke arah putra-putranya dengan ekspresi marah. Berlututlah dan minta maaf kepada Nyonya Feng dan semua orang di sini. Aku sendiri akan mengurus kalian berdua begitu kita kembali ke rumah. Apa? Tapi Dubai ingin mengatakan bahwa ini bukan salahnya. Namun sebelum dia sempat berbicara, Due menjetikan lengannya dan menampar wajah Dubai. Berlututlah dan minta maaf. Due mengulanginya. Dubai berbaring di lantai dengan wajah tak percaya. Ini pertama kalinya ayahnya memukulnya. Ketika Duhai melihat saudaranya dipukul, dia tahu ini serius dan dia segera berlutut di tanah di hadapan Yuan dan yang lainnya. Saya minta maaf atas segalanya. Mohon maafkan saya. Dubai menyusul saudaranya beberapa saat kemudian dan berlutut di samping Duhai. Saya minta maaf. Dubai berbicara dengan suara tegas, jelas tidak bersedia meminta maaf. Namun ketika Due melihat ini, dia tiba-tiba mengelurkan tangannya dengan telapak tangan terbuka dan langsung memukul punggung Dubai. Dubai mengeluarkan jeritan kesakitan sebelum memuntahkan seteguk darah, merasakan kultivasi di dalam dantiannya keluar dari tubuhnya. Dalam satu serangan yang menentukan, Due telah melumpuhkan kultivasi putranya sendiri. Dubai,
Duhai terkejut melihat ini, dan dia menoleh ke arah ayahnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Ayah, kau... Dubai juga menatapnya dengan kaget. Duwei mengabaikan mereka dan menoleh ke arah Feng Yuxiang sebelum membungkuk kepadanya. Jika itu belum cukup, saya bersedia membunuhnya. Kumohon, ampuni keluarga Du Feng Yuxiang. Feng Yuxiang sebenarnya tidak terlalu terkejut dengan tindakan Duwei. Jika ini terjadi sebelum dia mulai mengikuti Yuan, dia mungkin bahkan menginginkan kepala Dubai. Namun sekarang dia mengikuti Yuan dan mengetahui karakternya, dia tahu bahwa Yuan tidak akan membiarkannya membunuh Du bersaudara. Maka ia menoleh ke arah Yuan yang berdiri di sana dengan tenang, jelas terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Semuanya terjadi begitu cepat dan berakhir sebelum ia sempat bereaksi. Setelah terdiam sejenak, Yuan berkata, "Tidak perlu membunuhnya, kau sudah berbuat cukup." Meskipun tidak menunjukkannya di pikirannya, Yuan sangat terkejut bahwa Duwei akan melakukan sejauh itu untuk menyenangkan orang lain. Dia tidak bisa memahami gagasan membunuh putranya sendiri untuk meminta maaf. Tuan muda sudah berbicara. Sekarang kalian bisa berhenti mengganggu kami dan pergi, kata Feng Yuxiang. Terima kasih atas belas kasihannya Nyonya Feng dan Tuan muda. Duwei membungkuk kepada mereka lagi sebelum menoleh ke arah Master Roh yang bekerja untuk keluarga mereka. Ambil sampahnya dan ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Duwei meninggalkan restoran bersama yang lain sementara Master Roh membawa Du bersaudara seperti sebelumnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian barusan, para tamu yang terhormat. Kami akan segera membersihkan tempat ini, kata manajer kepada mereka. Beberapa saat kemudian, seorang pekerja datang untuk membersihkan darah dari lantai. Setelah ruangan kembali bersih, manajer dan para pekerja lainnya meninggalkan ruangan menyisakan Yuan dan yang lainnya sendirian. Kiranya nafsu makanku hilang, Yuan menghela nafas. Beberapa menit setelah keluarga Du meninggalkan tempat kejadian, ada apa Tuan Muda? Feng Yuxiang bertanya kepadanya meskipun dia sudah punya firasat. Aku tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Apakah dia benar-benar harus melukai putranya sendiri untuk meminta maaf? Dia bahkan siap membunuh putranya sendiri. Setelah hening sejenak, Feng Yuxiang membuka mulutnya dan berkata, karena dia harus memilih antara putranya sendiri atau seluruh keluarganya. Dunia kultivasi adalah tempat di mana seseorang dapat kehilangan seluruh keluarganya hanya karena seorang pelayan menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Dalam benak Duwei, keluarganya berada dalam bahaya karena tindakan putranya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan masalah tersebut, dia memutuskan untuk menghilangkan orang yang menyebabkan masalah itu sejak awal. Ini adalah hal yang sangat umum di dunia kultivasi, Tuan Muda. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Ada orang-orang di luar sana yang rela mengorbankan nyawa mereka sendiri hanya untuk menyenangkan seseorang. Sebelum Yuan dapat menjawab Feng Yuxiang, seolah-olah Feng Yuxiang bisa membaca pikirannya, Xiaohua berkata, Kakak Yuan, ada orang-orang tidak masuk akal di luar sana yang akan bertindak ekstrim dan membantai seluruh keluarga hanya karena tidak suka cara seseorang melihat mereka. Langit atas dipenuhi orang-orang seperti itu. Yuan menutup mulutnya setelah mendengar kata-kata Xiaohua, karena dia hendak bertanya mengapa seseorang akan menghancurkan seluruh keluarga hanya karena hal sepele seperti itu. Menurutku, apa yang dilakukan Duwei adalah pilihan yang tepat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyinggungku, apalagi seorang Grandmaster Roh yang tidak dikenal sepertimu. Lupakan aku. Tuan Muda dapat menghancurkan seluruh keluarga Du dengan kehebatannya saat ini, kata Feng Yuxiang. Tapi aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Tentu saja, kita tahu Tuan Muda adalah sosok yang baik hati. Namun, Duwei tidak mengetahuinya. Dan dia tidak akan mempertaruhkan seluruh keluarganya hanya untuk mencari tahu. Dan dia melanjutkan, keluarga Du adalah keluarga termuka di surga bawah karena suatu alasan. Mereka tahu bagaimana cara bertahan hidup. Bahkan, setiap keluarga termuka di 9 surga harus terlebih dahulu belajar bertahan hidup. Jika mereka tidak bisa melakukan itu, mereka pasti sudah lama hancur. Saya mengerti, Yuan mengangguk. Beberapa saat kemudian mereka memutuskan untuk meninggalkan restoran. Ketika Yuan mencoba membayar tagihan, manajer dengan sopan menolak uang mereka dan mengatakan bahwa itu gratis. Setelah mengetahui bahwa ada Grandmaster Roh di antara mereka, manajer tidak lagi berani menerima uang mereka. Setelah meninggalkan restoran, Yuan tidak yakin apa yang harus dia lakukan karena dia berencana makan di lebih dari satu restoran sebelum kembali ke Meishu. Namun,
Karena nafsu makannya hilang, rencananya pun harus berubah. Setelah berpikir sejenak, Yuan menoleh ke arah Feng Yuxiang dan berkata kepadanya, "Feng Feng, maukah kau berlatih denganku sebentar?" "Berlatih bersama Tuan Muda?" Feng Yuxiang mengungkapkan keterjekutannya. Dia mengangguk dan berkata, "Aku sudah menggunakan teknik pergerakan yang kau ajarkan padaku sejak beberapa waktu lalu. Tetapi aku menyadari bahwa aku hanya bisa menggunakannya dengan benar di darat. Di udara, aku sangat rentan. Dan aku merasa perlu berolahraga sedikit setelah makan begitu banyak." Setelah apa yang dialaminya di alam bayangan, Yuan menyadari bahwa dia kesulitan menghindari serangan saat berada di udara. Feng Yuxiang terkekeh dan berkata, "Tuan Muda, teknik pergerakan sebenarnya jauh lebih ampuh jika digunakan di udara. Lagi pula, itu adalah teknik yang ditujukan untuk Phoenix. Hanya saja Anda belum mencapai level itu, jadi Anda hanya bisa menggunakannya di darat. Coba saya lihat dulu sejauh mana kemampuan teknik Anda saat ini." Yuan mengangguk dan mereka pun meninggalkan kota untuk mencari area kosong di alam liar tempat mereka dapat berlatih dengan bebas. Butuh sekitar 10 menit sebelum mereka menemukan tempat yang sempurna. "Baiklah Tuan Muda, aku akan menyerang Anda dan Anda akan menghindarinya dengan teknik pergerakan. Aku akan mulai perlahan. Beritahu saya jika Anda sudah siap." Feng Yuxiang mengambil sebatang ranting di tanah dan memperlakukannya seperti pedang. Yuan awalnya terkejut dengan kecepatan Feng Yuxiang, tetapi dia mampu menghindari serangannya dengan sempurna. Namun, Feng Yuxiang tidak berhenti setelah serangan pertama, dan terus menyerangnya dengan tongkat kayu itu, meningkatkan kecepatannya dan melakukan gerakan yang lebih kompleks seiring berjalannya waktu. Xiaohua dan Lan Yingying menyaksikan mereka berlatih dari kejauhan sebagai penonton. Meskipun Xiaohua tidak menunjukkan reaksi apapun, Lan Yingying sangat terkesan dengan latihan mereka, karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan latihan tanding seintensif itu. Tentu saja, orang yang paling terkejut di sana adalah Feng Yuxiang. Dia Tuhan. Sudah berapa lama dia mempelajari teknik pergerakan ini? Butuh bertahun-tahun latihan bagiku untuk mencapai tahap ini, namun dia baru mempelajari teknik ini beberapa minggu yang lalu. Terlebih lagi, dia mungkin mencapai semua ini saat berada di alam mistik, karena aku belum pernah melihatnya berlatih teknik ini saat aku bersamanya. Hanya butuh kurang dari 1 menit sebelum Feng Yuxiang menyadari betapa jauh kemajuan Yuan dalam teknik tersebut, dan dia berpikir dalam hati, "Sungguh menarik. Izinkan aku merasakan bakat Anda secara langsung, Tuan Muda." Senyum tiba-tiba muncul di wajah cantik Feng Yuxiang dan kecepatan gerakannya langsung berlipat ganda. Peningkatan kecepatan Feng Yuxiang yang tiba-tiba itu membuat Yuan lengah, memungkinkannya untuk melancarkan serangan ke tubuhnya. Namun, Yuan keratik-keratiknya menyesuaikan diri dan terus menghindari beberapa serangan berikutnya. Namun Yuan tidak lagi bisa menghindari serangan Feng Yuxiang dengan mudah, dan dia dengan cepat mulai berkeringat. "Feng Feng, dia sangat kuat," Yuan berkata dalam hati. Yuan berbaring di tanah yang lembut dengan tubuhnya dipenuhi keringat sambil terengah-engah kelelahan. Mereka baru berlatih sekitar setengah jam, namun Yuan sudah mencapai batas kemampuannya, merasa lebih lelah daripada saat ia terus-menerus melawan banyak ahli di kota naga kuno. Menjelang akhir latihan mereka, Yuan seringkali terkena serangan sehingga Feng Yuxiang praktis selalu berhasil mengenainya, dan meskipun Yuan meningkatkan teknik pergerakannya, itu masih belum cukup untuk menghindari Feng Yuxiang yang selalu selangkah lebih depan darinya. "Apakah Anda sudah selesai, Tuan Muda?" Feng Yuxiang bertanya kepadanya dengan penampilan yang sangat tenang dan tanpa setetes keringat pun di tubuhnya, tampak seperti baru saja berjalan-jalan di taman. "Feng Feng, kamu lebih kuat dari yang kukira," Yuan berkata kepadanya. "Terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda. Meskipun kultivasiku terbatas, teknikku tetap setajam sebelumnya," katanya. "Kita harus berlatih tanding serius di masa depan, Feng Feng. Meskipun berlatih denganmu menyenangkan, itu belum cukup memuaskan," Yuan berkata sambil duduk setelah beristirahat. "Hehe, jika Anda ingin bertarung denganku, Anda harus meningkatkan teknik pergerakan Anda lebih jauh lagi, Tuan Muda." Feng Yuxiang terkekeh. "Bagaimanapun, Anda telah melampaui ekspektasiku dalam hal kemajuan teknik pergerakan Anda. Dengan kecepatan ini, Anda mungkin akan bisa mulai menggunakan teknik pergerakan di udara dalam beberapa bulan. Oh ya, aku butuh sekitar ratusan tahun untuk mencapai level itu, dan ribuan tahun lagi untuk menguasainya. Aku menantikan hari itu," Yuan mengangguk. Feng Yuxiang kemudian berkata, "Aku juga memperhatikan hal lain saat pelatihan kita. Tuan Muda, Anda mungkin sangat berbakat,
mempelajari segala sesuatu dengan cepat, tetapi Anda masih kurang pengalaman. Meskipun eksekusi teknik Anda perfect, Anda masih amatir dalam hal pertempuran sebenarnya, dan itu bukanlah sesuatu yang mudah Anda dapatkan meskipun dengan bakat Anda. Lagi pula, Tuan Muda terbiasa mengalahkan semua lawannya dalam sekali serang. Jadi kau sebenarnya sangat lemah dalam pertarungan yang berkepanjangan. Bagaimana menurutmu, Feng Feng? Tanya Yuan padanya karena dia setuju dengan semua yang baru saja dikatakan Feng Feng. Sederhana saja, kita bisa berlatih tanding satu sama lain, dan kau tidak perlu khawatir mengalahkanku dengan satu pukulan, jadi kau bisa mengerahkan seluruh kemampuanmu. Hanya saja, jangan gunakan tatakan naga atau domain penekan itu, karena itu pada dasarnya curang, kata Feng Yuxiang. Tentu saja, bukan berarti Anda tidak boleh menggunakannya selama pertempuran sebenarnya, karena akan lebih baik jika Anda menyelesaikan pertarungan secepat mungkin. Namun, untuk tujuan latihan, sebaiknya jangan menggunakannya. Baiklah, Yuan mengangguk. Yuan kemudian menghabiskan 1 jam berikutnya untuk memulihkan energinya. Setelah siap untuk bergerak lagi, Yuan dan Feng Yuxiang melanjutkan latihan bersama. Namun, kali ini, Feng Yuxiang mengizinkan Yuan menggunakan senjatanya, dan Feng Yuxiang juga mengambil senjatanya sendiri. Feng Yuxiang mengayunkan pedang merah di tangannya dengan santai dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda siap, Tuan Muda?" "Ya." Saat Yuan mengangguk, Feng Yuxiang mendekatinya dan mulai menyerangnya dengan pedang. Yuan segera menggunakan Empyrean Overlord untuk memblokir serangan itu. Tetapi serangan Feng Yuxiang tiba-tiba berubah arah dan menghindari pedangnya, seolah-olah dia telah mengantisipasinya. Yuan terkejut dan tanpa sadar menggunakan teknik gerakan untuk menghindari serangannya, hampir saja terkena. "Reaksimu cukup mengagumkan, tetapi jika kau lebih berpengalaman, kau pasti bisa memblokir serangan itu tanpa perlu menghindarinya dengan tubuhmu," kata Feng Yuxiang sambil melancarkan serangan berikutnya. Sekali lagi, tepat saat pedangnya hendak menyentuh pedang Yuan, pedang itu seolah menghilang dari tempatnya sebelum muncul di sisi lain dan terbang lurus ke arah leher Yuan. Kali ini, Yuan berhasil bereaksi dengan tepat dan memblokirnya dengan Empyrean Overlord. Namun, pedang Feng Yuxiang menghilang untuk kedua kalinya. Dan saat Yuan menyadari hal ini, pedang itu sudah mencium lehernya. Yuan menelan ludah dengan gugup ketika menyadari bahwa dia akan mati jika Feng Yuxiang tidak menghentikan serangannya di saat-saat terakhir. "Tuan Muda, ada beberapa hal yang tidak dapat Anda atasi hanya dengan kekuatan semata. Di hadapan kultivator berpengalaman, Anda mungkin tidak akan diuntungkan meskipun memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi," kata Feng Yuxiang kepadanya sambil mengambil pedang dari lehernya. Yuan langsung terdiam. Ini pertama kalinya dia merasa begitu tak berdaya di hadapan seseorang. Meskipun itu hanya sparring dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, Feng Yuxiang pun merasakan hal yang sama. Setelah memberi Yuan waktu untuk mempersiapkan diri lagi, Feng Yuxiang mulai menyerangnya lagi. Ding, ding, ding. Feng Yuxiang tidak menggunakan serangan pedang menghilangnya berhenti-henti, dan kadang-kadang sengaja membiarkan Yuan memblokir serangannya. Tetapi, ketika dia melihat celah, dia akan memanfaatkannya dan memojokkan Yuan di saat menentukan. Hanya dalam 10 menit latihan, Feng Yuxiang telah membunuh Yuan lebih dari selusin kali. "Apakah Anda sudah siap menyerah, Tuan Muda?" tanya Feng Yuxiang dengan ekspresi agak angkuh di wajah cantiknya. "Belum, ayo kita lanjutkan." Yuan menyeka keringat di wajahnya dan mempersiapkan diri lagi. "Itulah yang ingin saya dengar." Yuan begitu asyik berlatih dengan Feng Yuxiang sehingga dia benar-benar melupakan Mei Shu. Namun Mei Shu juga asyik dengan kultivasinya, dan mereka berdua melewatkan makan malam tanpa menyadarinya hingga sudah pagi keesokan harinya. "Oh, aku benar-benar melupakan untuk keluar dari akun." Yuan panik ketika menyadari hal ini, karena belum lama saja sejak kesalahan terakhirnya. Maka, Yuan langsung keluar dari sistem. Namun, ketika dia menyadari bahwa Mei Shu juga belum keluar dari permainan, dia kembali ke permainan dan kemudian pergi ke Cultivator's Haven bersama yang lain. Setelah kembali ke sangkuara para kultivator, Yuan langsung ke lantai atas untuk melihat apakah Mei Shu masih berkultivasi. Dan seperti dugaannya, pintu ruang kultivasinya masih tertutup rapat. Meskipun dia ingin masuk ke dalam untuk memastikan, dia tidak memiliki kuncinya, karena kuncinya berada di dalam ruangan bersama Mei Shu. "Sebaiknya aku tidak mengganggu Mei Shu jika dia masih berlatih kultivasi?" tanya Yuan kepada Shouhua. Dia mengangguk dan berkata, "Itu akan sangat berbahaya, karena mengganggu seseorang yang asyik berlatih kultivasi bisa berakibat fatal.
Bahkan ada kasus di mana beberapa kultivator menjadi lumpuh setelah diganggu selama proses pencapaian terobosan. Itulah kenapa para kultivator harus menemukan tempat yang aman dan tenang sebelum memulai kultivasi mereka. Cacat? Itu jelas bukan kabar baik. Kurasa kita hanya bisa menunggu di luar sampai dia selesai, kata Yuan sambil duduk tepat di depan pintu kamar Meishu. Tanpa mereka sadari, di dalam ruangan itu Meishu sebenarnya sedang mengalami pencerahan. Itulah kenapa dia menjadi tidak menyadari waktu. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu sejak Meishu masuk ke sangkuara para kultivator. Dia lebih lama dari yang kuduga. Sudah 2 hari. Kuharap dia baik-baik saja di dalam. Yuan menghela nafas dan dia bertanya dalam hatinya. Apakah ini yang dirasakan Meishu ketika aku tidak keluar dari permainan selama 3 hari penuh? Sekarang setelah aku mengalaminya sendiri, tentu saja rasanya tidak enak dan aku tidak menyalahkannya karena khawatir. Jika kakak Yuan begitu khawatir, mengapa kau tidak melihat ke dalam dengan indera ilahimu? Kata Shohua kepadanya dengan suara tenang, jelas menyadari apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Oh, benar, aku lupa kalau aku bisa melakukan itu. Yuan segera menutup matanya dan mengaktifkan indera ilahinya yang menembus pintu dan dinding di sangkuara para kultivator. Oh, aku bisa melihat Meishu. Dia tampak baik-baik saja. Yuan menghela nafas lega setelah melihat bahwa Meishu baik-baik saja di dalam. Tunggu, aura aneh apa di sekitarnya? Terasa familiar. Yuan tiba-tiba menyadari aura misterius di sekitar Meishu. Saat ini, dia sedang mengalami pencerahan, kata Shohua. Pencerahan? Tak heran, gumam Yuan. Setelah mengetahui alasan keterlambatan Meishu, Yuan tidak perlu lagi menggunakan indera ilahinya. Namun, tepat saat ia bersiap untuk menarik kembali indera ilahinya, entah mengapa, ia melihat ke dalam 2 ruangan lain yang ditempati oleh orang lain. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang memancarkan aura seorang prajurit roh tingkat puncak. Orang lainnya adalah seorang wanita muda dengan penampilan yang cukup unik. Rambut panjangnya menyentuh tanah, dan warnanya keemasan membuat rambutnya yang halus tampak seperti sutra emas. Selain itu, ia mengenakan jubah mewah, membuatnya tampak seperti seorang bangsawan. Namun, hal yang paling menarik perhatian Yuan dari gadis muda ini adalah tingkat kultivasinya, atau lebih tepatnya, kurangnya tingkat kultivasi. Meskipun berstatus sebagai Grandmaster Roh, dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi gadis muda ini, dan gadis itu tampak seusia dengannya. Kecuali jika gadis muda ini memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya, yang tampaknya tidak mungkin. Yuan tidak mengerti mengapa dia tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Shohua, kenapa aku tidak bisa melihat tingkat kultivasi gadis itu? Dia memutuskan untuk bertanya kepada ahlinya. Tentunya, seorang raja roh seperti Shohua pasti bisa melihat tingkat kultivasinya kan? Shohua menggunakan indera ilahinya untuk melihat orang yang dibicarakan Yuan sejenak sebelum berbicara. Gadis itu menggunakan teknik kultivasi untuk menyembunyikan basis kultivasinya, dan itu teknik yang cukup ampuh karena bahkan Shohua pun tidak dapat melihat basis kultivasinya. Bahkan kau pun tidak bisa melihat tingkat kultivasinya. Yuan lebih terkejut daripada Shohua sendiri, dan dia bertanya-tanya apakah wanita muda misterius ini adalah NPC atau pemain seperti dirinya. Tiba-tiba gadis muda misterius itu membuka kelopak matanya, memperlihatkan sepasang mata indah berwarna biru langit, dan dia menatap langit-langit dengan kerutan dalam di wajahnya, seolah-olah tidak senang tentang sesuatu. Lalu dia berdiri dan meninggalkan ruangan dengan langkah berat dan marah. Begitu berada di luar, dia menoleh ke arah Yuan sebelum menunjuknya dan berteriak, "Hei, aku sedang berlatih kultivasi di sini. Berani-beraninya kau mengintipku saat aku berlatih kultivasi. Apa orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun?" Yuan terdiam ketika wanita cantik berwajah garang ini tiba-tiba mulai berteriak padanya. "Untungnya aku tidak sedang mengalami terobosan. Kalau tidak, aku pasti sudah menghancurkan wajahmu." Lanjut wanita cantik yang garang itu. "Saya minta maaf karena mengintipmu. Rasa ingin tahuku mengalahkan akal sehatku." Yuan cepat-cepat berkata padanya, karena ia menyadari bahwa ia salah dalam situasi ini. "Anak yang kurang ajar sekali." Wanita galak itu tiba-tiba berhenti di tengah kalimatnya, dan matanya melebar karena terkejut. "Setelah kulihat dengan lebih dekat, mengapa kau memancarkan aura naga? Apakah kau seekor naga?" Wanita cantik yang garang itu tiba-tiba bertanya padanya. "Tidak, saya bukan naga." Yuan menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa? Lupakan saja. Jika kau berani mengintipku lagi, aku akan menghancurkan tengkorakmu," kata wanita cantik yang garang itu kepadanya, sebelum kembali ke ruangannya dan menutupnya rapat-rapat. "Aku belum pernah melihat orang seganas dia sebelumnya," gumam Yuan setelah wanita itu pergi. Suara Feng Yuxiang tiba-tiba terdengar.
Tuan muda, nona muda itu, dia berasal dari salah satu dari 4 keluarga kuno. Apa? Benarkah? Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Yuan padanya. Pakaiannya. Aku pernah bertemu dengan orang-orang dari 4 keluarga kuno, jadi aku sedikit tahu tentang mereka. Dan dilihat dari pakaian wanita muda itu, dia termasuk dalam keluarga naga biru, jelas Feng Yuxiang. Keluarga naga biru? Apakah mereka mirip dengan naga-naga di kota naga kuno? Tanya Yuan padanya. Ya, aku tidak tahu apa-apa tentang kota naga kuno. Berdasarkan apa yang kau ceritakan tentang mereka, mereka seharusnya adalah naga sejati. Namun, keluarga naga Azure bukanlah naga sejati. Sebaliknya, mereka adalah setengah naga, kata Feng Yuxiang. Setengah naga? Apa bedanya? Yuan terus bertanya.